Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. I hope all of us are always keeping health and safety and don't forget to always keep it clean. Introducing, my name is Perti Gunawan, majoring in history education, name 32124211020. Today, I will explain, present, and review a bestseller book entitled Homo Deus, A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari. And then this is the book. And look. The purpose of presentation is to fulfill the tasks of the history English course. And then this is my explanation. Oke guys, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah dari Bahasa Inggris Sejarah saya, di mana saya sudah mengerjakan Critical Book Review atau CBR dengan mereview buku dari penulis yang bestseller yaitu Yuval Noah Harari dengan berjudul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Tugas dari mata kuliah Bahasa Inggris Sejarah saya, di mana saya sudah mengerjakan CBR atau Critical Book Review yang dalam bentuk makalah pengetikannya, dan saya juga sudah menyusunnya dengan sebaik mungkin. Dan langsung saja saya jelaskan, pada Critical Book Review yang berbentuk makalah saya ini, saya sudah menampilkan cover seperti biasa, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan bab 4 kesimpulan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke guys, yang kita langsung masuk aja ke bab 1 pendahuluan. Di mana bab 1 pendahuluan itu saya sudah mengetikkan tentang rasionalisasi pentingnya CBR. Yang kedua, saya juga sudah menuliskan tujuan penulisan CBR. Yang ketiga, saya juga sudah menuliskan manfaat penulisan CBR. Dan yang keempat, saya juga sudah menuliskan identitas buku. Di mana pada identitas buku tersebut, saya sudah menampilkan, menambahkan, dan meletakkan gambar dari cover buku Homo Deus, A Brief of History Tomorrow. Guys, ini cover ini saya sudah letakkan, dan saya juga sudah menuliskan judul bukunya, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, kota terbitnya. Dan pada bab kedua pembahasan, saya juga sudah menuliskan beberapa isi dari buku tersebut, di mana dalam buku ini ada 3 bab yang dituliskan, yang masing-masing bab tersebut ada yang berisi 2 judul tulisan. Ada bab yang pertama, bab pertama itu 2 judul tulisan. Bab yang kedua ada sekitar 3 atau 4, dan yang ketiga itu ada 4 tulisan. Dimana pada part pertama atau chapter 1, di situ judulnya itu adalah Homo Sapiens Conquers the World, dan pada judul masing-masingnya itu ada The Anthropocene dan The Human Spark. Yang part kedua itu ada, atau capture yang kedua atau bab kedua itu ada Homo Sapiens Gives Meaning to the World, dan yang bagian-bagiannya itu ada The Storytellers, dan yang ada juga The Odd Couple, ada juga The Modern Covenant, dan ada juga The Humanist Revolution. Dan pada bab ketiga atau capture yang ketiga atau part ketiga itu berjudulkan Homo Sapiens Loses Control, di mana ada juga judul penulisannya juga The Time Bomb in the Laboratory, and The Great Decoupling, and The Ocean of Consequences, and The Data Religion. Tadi saya sudah menjelaskan bagian atau perbabnya, isi atau judul-judul dari perbab dari Homo Deus, A Brief History of Tomorrow ini, dan saya akan menjelaskan bagian makalah saya yang pada bab 2 atau ringkasan isi buku saya. Di sini saya akan
membacakan sedikit atau beberapa bagian ringkasan dari buku saya tersebut, di mana saya akan membacakannya. The theory of evolution maintains the all instincts, drives, and emotion have evolved in the sole interest of survival and reproduction. It is certainly true that instincts, drift, and emotion evolved in order to meet the evolutionary pressures of survival reproduction. However, I find when these pressures suddenly disappear, the instincts, drift, and emotion they had saved do not disappear with them, and let's not instantly, even if they no longer instrumental for survival and reproduction. This instinct, drifts, and emotion continue to mold be subject the experience of the animal. Yang paragraf yang selanjutnya, the agricultural revolution was thus both an economics and religions revolution. The decades of economic religions emerged together with new kinds of religions, beliefs that justify the brutal exploitation of animals. These ancient processes can be witnessed even today, whenever the last remaining hunter-gatherer communities adopt farming. Saya akan bacakan selanjutnya juga. Another story applied to justify human superiority says that of all the animals on earth, only Homo sapiens has a conscious mind, something very different from soul. The man is some mystical eternally entity. Unlike the everlasting soul, the mind has many parts. It is constantly changed, and there's no reason to think it's the internal. And the soul is a story that some people achieve while others reject, and the stream of consequence and contracts is the concrete reality we directly witness every moment. It is the sorest thing in the world. You cannot debate its essence. Yang terakhir, saya akan bacakan ringkasan yang terakhir. Animals like wolves and chimpanzees live in a dual reality. On the one hand, they recognize objective entities outside of them, such as trees, rock, and rivers. On the other hand, sapiens live in the three layers of reality. In addition to three rivers, fear and desire, the world of sapiens also contains stories about money and God's mission and corporation. The peasants believe in the story about great gods. They build temples to their favorite, and God held celebrations in his honor, gave sacrifices, lands, tributes, and offerings. And it goes without saying that the gods don't really go about their business for the simple reason, and then the simple don't exist anywhere except in the human imagination. Oke, itu yang terakhir. Tapi saya lupa ada bagian part ketiga yang belum saya bacakan. Pada bagian ketiga ini saya akan membacakannya. Science undermines not only the liberal belief in free will, but also they believe in the individualism. Liberals believe that we have a single indivisible self. To be an individual means that I'm individual. For liberalism to make sense, I must have one and only one true self. For if I had more than one authentic voice, whoever over the last few decades the lived science have reached and the conclusion that this liberally surely is pure mythology, and the single authentic self is real as the eternal soul. If I look really deep within myself, the screaming winnie that I take for granted self falls into a company of conflicting voice, none of which is my true self. Humans aren't individuals, they are individuals. Oke, itu guys ringkasan yang saya tuliskan berdasarkan isi buku Homo Deus, A Brief of Tomorrow. Dan
Langsung saja saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Akan menjelaskan kelebihan atau kekurangan pada buku ini yang saya sudah cantumkan atau tuliskan pada bab 3 pembahasan. Di mana kelebihan buku ini, yang pertama kita bisa lihat di sini buku ini memiliki desain cover yang cukup menarik, di mana mereka memadukan warna hitam, putih, merah, dan biru ini sehingga memiliki kecocokan yang membahas tentang buku tersebut, karena pemilihan warna yang cocok itu bisa membuat buku tersebut itu menjadi lebih menarik. Begitu covernya ini, saya bilang ini cukup menarik karena pemilihan warnanya yang bagus dan bisa menyimpulkan keseluruhan isi buku, yang dimana buku ini menceritakan tentang kengerian masa depan manusia. Yang kedua, kelebihannya itu banyak menyertakan referensi atau daftar pustaka, yang dimana ketika kita melihat daftar pustaka tersebut, kita akan tahu bahwasanya isi dari buku tersebut itu tidak main-main, dan daftar pustaka itu bisa dijadikan referensi yang bagus karena referensi yang mereka cantumkan itu adalah sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan pada yang ketiga, kelebihannya itu banyak menyertakan gambar atau foto keterangan yang menjelaskan suatu keterangan dalam penjelasan buku tersebut, di mana bisa kita lihat ada di bagian halaman 84, di bagian-bagian yang menjelaskan sebuah keterangan. Di sini kita bisa melihat adanya gambar atau foto yang disertakan. Dan pada bagian per part-partnya itu, masing-masingnya itu memiliki tulisan yang menyertakan atau yang membahas atau yang mewakili isi pembahasan bab tersebut. Itu dia. Seperti contohnya pada bab pertama ini, di mana di part 1 ini Homo sapiens conquers the world. Di sini ada, kalian bisa lihat sini ada tulisannya itu. Ini saya akan bacakan. What is the difference between humans and older animals? How our species conquered the world? Is Homo sapiens and superiors left from, or just the local bully? Itu dia. Dan saya akan bacakan kekurangannya juga, dimana menurut saya kekurangan dalam buku ini ya, ada beberapa bagian di dalam penjelasan yang dimana ada beberapa penjelasan tersebut kurang dimengerti, dan penyusunan kalimat dalam bahasa yang ada di Homo Deus, A Brief History of Tomorrow ini kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi penggunaan bahasa atau pemilihan kosakatanya itu ada sedikit yang kurang dimengerti atau penyusunan yang kurang pas. Jadi pada saat pembaca seperti saya ini membaca isi dari buku tersebut, saya agak kurang sedikit mengerti karena penyusunannya itu cukup sulit. Dan pada yang kekurangan yang kedua itu, foto atau gambar yang disertakan dalam buku ini backgroundnya itu hitam. Jadi pada saat kita melihat fotonya itu kita kurang tahu ini foto seperti apa gitu loh, karena kita nggak tahu ini gambarnya karena hitam putih gitu, jadi kurang jelas. Alangkah lebih baiknya bila gambar atau foto yang disertakan itu berwarna. Itu saja kekurangan yang saya tuliskan dalam makalah saya, dan kesimpulan yang saya ambil dalam CBR yang telah saya kerjakan atau critical book review yang sudah saya kerjakan ini, yaitu ketika kita ingin membuat atau ingin menuliskan sebuah CBR ataupun ingin mengerjakan CBR, kita harus betul-betul memahami dan melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada memang terdapat di dalam buku tersebut, dan bisa kita dapat kesimpulan ataupun ilmu yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca ataupun memahami buku tersebut. Itu saja. Sekian dari presentasi ataupun penjelasan mengenai critical book review yang sudah saya kerjakan dengan buku yang berjudul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.